Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita mulai, kita ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada Ketua Yayasan Masjid Namira beserta jajarannya, begitu juga dengan Ketua Takmir Masjid Namira beserta jajarannya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan upayakan demi tegaknya, makmurnya Masjid Namira yang kita cintai ini, semoga itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan panjenengan yang rawuh, yang hadir, niatnya ikhlas, tulus, memakmurkan masjid Allah, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan panjenengan seperti yang didawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan, meniti perjalanan tujuannya mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka mudah-mudahan sebagaimana kita sekarang dikumpulkan Allah di Masjid Namira, mudah-mudahan ini menjadi isyarat kita dipertemukan Allah di surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib, pada kesempatan yang baik ini kita masih mengkaji tentang sirah sahabat. Kenapa kita harus belajar tentang sahabat? Ya karena mereka itu manusia mulia. Allah turunkan ayat dari langit memuji para sahabat. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Lah kalau kita ingin diridhoi Allah, monggo kita nurut
madep mantep ikut ajaran Rasulullah dan para sahabat. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menceritakan mercusuar ilmu sahabat Nabi yang mulia. Terkumpul pada dirinya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Keutamaan akhlak, keutamaan ketampanan, keutamaan kekerabatan dengan Nabi. Beliau adalah Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita akan menceritakan manusia laksana gunung dalam kekuatan iman. Beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapakah beliau itu? Beliau itu sepupu Rasulullah. Beliau itu anak paman Rasulullah. Nasabnya ketemu sama Rasul pada kakek Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sama kakeknya karena sepupu, anak paman. Huwa Abdullah bin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ila akhirih. Al-Qurashiyu, sukunya suku Quraisy. Sama dengan sukunya Rasul, Quraisy. Ya. Al-Hashimi, dari marga Hashimi, sama dengan Nabi. Nabi juga Hashimi karena Rasulullah dan Abdullah bin Abbas sama-sama punya buyut namanya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sama buyutnya, Al-Hashimi. Terkenal. Hashimi itu dulu orangnya, Hashim itu orangnya luar biasa, orang dermawan. Kalau jemaah haji datang ke Mekah, itu mbah buyutnya Nabi itu membuat roti dibagikan ke jemaah haji. Ngasih minum jemaah haji. Jadi Rasulullah keturunan orang baik. Menurut jahiliyah. Tapi mereka masih jahiliyah dulu. Tapi punya tugas mulia yaitu ngasih makan, ngasih minum orang jemaah haji. Thayyib. Faqad ijtama'alahu majdus suhbah. Telah terkumpul pada diri Abdullah bin Abbas banyak keutamaan. Yang pertama majdus suhbah, kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu luar biasa. Karena Allah jamin tadi dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? 100, dijamin masuk surga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik. Ketika ayat ini turun, kalian adalah umat terbaik. Kalian pada waktu itu yang ada Rasul dan para sahabat. Abdullah bin Abbas masuk. Nah, jadi keutamaan as-suhbah. Keutamaan sebagai sahabat Nabi. Yang kedua, majdul qarabah. Tidak cukup kemuliaan sebagai sahabat Nabi. Beliau juga keutamaan sebagai kerabat Nabi. Jadi kalau panjenengan ketika tasyahud, panjenengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah berikan sholawatmu kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya Nabi Muhammad. Itu Abdullah bin Abbas dapat fadilah sholawat. Abdullah bin Abbas nih sampai hari kiamat ada orang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dapat. Karena dia keluarga Nabi. Sepanjang masa bermiliar-miliar manusia muslim ketika tasyahud Abdullah bin Abbas masuk di dalamnya. Wa huwa ibnu ammi Nabiyillah, dan beliau adalah putra dari pamannya Nabi. Siapa ayahnya tadi namanya? Abdullah bin Abbas. Berarti bapaknya namanya Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Dan salah satu keistimewaannya Abbas, yaitu bapaknya Abdullah ini, bapaknya kan namanya Abbas. Abbas ini doanya mustajabah. Pernah Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat,
Di zamannya Umar bin Khattab, terjadi paceklik luar biasa. Ayyamul Maja'ah. Zamannya Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik panjang, hujan lama tidak turun. Ya, hewan-hewan mati, kehausan, tumbuhan banyak yang gersang. Akhirnya Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami bertawasul dengan doanya Rasulullah. Rasulullah ngimami kami sholat istisqa, langsung turun hujan. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat. Maka kami bertawasul kepadamu ya Allah melalui paman nabimu." Siapa namanya tadi? Abbas. Karena Rasul sudah wafat, adanya pamannya Nabi. Tapi tawasul di sini bukan dengan zatnya. Yang dimaksud tawasul di sini adalah Abbas disuruh oleh Umar bin Khattab untuk ngimami sholat istisqa. Akhirnya Abbas ini ngimami sholat istisqa. Allahumma asqina ghaithan muhitha. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Langsung turun hujan deras. Itu bapaknya itu. Nah sekarang kita bicara siapa? Anaknya. Ya, jadi kalau Abbas adalah paman Nabi, maka sekarang kita berbicara Abdullah bin Abbas. Berarti apanya Nabi? Sepupunya Nabi. Lah Abbas, pamannya Nabi, itu sama Nabi umurnya unda-undi. Saya ulangi ya. Rasulullah Muhammad SAW dengan pamannya yang bernama Abbas tadi itu umurnya unda-undi. Jadi ponaan sama om, tapi umurnya nggak terpaut jauh. Ada nggak kayak gitu tuh? Oh, bahkan ada yang omnya lebih muda. Ada nggak? Wonten. Nah ini makanya nanti jaraknya Rasulullah sama Abbas, sama Abdullah bin Abbas, meskipun sepupu, tapi jaraknya jauh. Paham maksudnya? Karena sama ayahnya saja sudah sepantaran, apalagi anaknya Abbas, yaitu namanya Abdullah bin Abbas. Meskipun secara nasab itu selevel karena sepupu, tapi umurnya Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas terpaut jauh. Rasulullah wafat, umurnya Abdullah bin Abbas yang kita bicarakan ini masih 13 tahun. Berarti Rasulullah umur 50 tahun baru lahir Abdullah bin Abbas. Sampeyan paham tak? Tajak ngomong iki kok melongo iki lho. Dijak hitung-hitungan titik wis rodok bingung. Mboten bingung nggih? Lanjut. Wa majdul ilmi. Dan Abdullah bin Abbas ini punya keutamaan ilmu. Sehingga seluruh sahabat itu ya seringkali rujuk kepada Abdullah bin Abbas. Beliau dijuluki Turjumanul Quran. Manusia yang paling punya otoritas dalam menafsiri Al-Quran. Di antaranya di zaman sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Bahkan Umar bin Khattab tuh, Umar ibn Khattab itu kalau ada muskil tentang ayat Al-Quran, beliau tanya ke sahabat-sahabat senior, kemudian tanya ke bocah kecil namanya Abdullah bin Abbas, maka Umar bin Khattab lebih memilih tafsirannya siapa? Abdullah bin Abbas, si bocah kecil ini. Oke. Wa majdut tuqa, dan beliau itu punya kemuliaan berupa ketakwaan. Orangnya itu wara, tidak mau barang haram, tidak mau barang syubhat. Yang jelas-jelas halal dimakan, yang enggak mau. Itu Abdullah bin Abbas. Faqad kana sawaman, orangnya ahli puasa. Sawaman, ahli puasa, suka puasa dia. Dan puasa itu bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulu siyamu rabbi manatuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari. Ya Allah, dulu aku ketika di dunia menjadikan hamba ini enggak makan, enggak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari. Maka sekarang di akhirat izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Jadi sampeyan nek senengane poso, nanti pada hari kiamat poso iku mbelani sampeyan. Yaqulu siyam, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan. Itu pada hari kiamat akan berhujah di depan Allah. Ya Rabbi, inni manatuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari. Ya Allah, dulu waktu di dunia aku menghalangi hamba ini enggak makan, enggak minum, tidak menumpahkan syahwatnya di
di siang hari karena aku ya Allah. Maka sekarang izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Nah ini ahli puasa. Qawaman bil-lail. Kalau malam suka tahajud berdiri di tengah malam. Nanti saya ceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas kecil ikut Rasulullah sholat malam. Bakaan min khasyatillah. Orangnya gampang nangis. Saking khusyuknya. Wa majdul jamal. Dan beliau itu punya kemuliaan ketampanan. Handsome. Ganteng. Wa kana wasiman jamilan. Orangnya tampan. Rupawan. Berparas. Bagus. Ya. Madidal qama. Dedeknya itu pas. Qama itu perawakannya itu loh. Tinggi. Mahiban kamilal akli. Orangnya berwibawah. Kamilal akli. Akalnya sempurna. Artinya cerdas. Zakiyun nafsi. Dan jiwanya itu baik. Gak suka nyakiti orang. Ini efek doanya Nabi. Nanti saya sampaikan. Kenapa kok bisa jadi orang seperti ini. Wulida Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah dakwah hijrah dari Mekah ke Madinah dari awal mula sampai ke Madinah sampai wafat berapa tahun? 10 tahun. Jadi Rasulullah tinggal di Mekah, jadi kan Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Jelas? Dakwah di Mekah 13 tahun. Terus diusir hijrah ke Al-Madinah. Berarti 40 tambah 13 sudah 53, betul kan? Nah, 53 sampai 63 berapa tahun? 10. Berarti Rasulullah dakwah di Madinah 10 tahun. Lah, sebelum hijrah 3 tahun itu lahir Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas lahir umurnya Nabi berapa tadi? 50. Rasulullah sudah 50 tahun baru lahir bocah kecil ini. Tapi ilmunya mengalahkan sahabat-sahabat yang senior. Nanti saya jelaskan. Walamma tufiya Rasul kana lahu 13 sana faqat. Ketika Rasulullah wafat, umurnya Abdullah bin Abbas masih 13 tahun, SMP kelas 1. Betul? Ya. Ya, SMP kelas 1 kurang lebih. Ya. Habis keluar SD kurang lebih itu ya. Ah ini Rasulullah wafat. Wa ma'adzalika faqad hafidha lil muslimina an-nabiyyin alfan wa sitmi'a wa sittina haditha. Meskipun Rasulullah itu wafat ketika itu umurnya Abdullah bin Abbas baru 13 tahun, tetapi Abdullah bin Abbas menghafal hadis dari Rasulullah sebanyak 1660 hadis. 1660 hadis yang dihafal dari Rasulullah SAW. Apa saja keutamaan Abdullah bin Abbas, silakan dicatat, dipahami, sampaikan ke anak-anakmu. Ajarkan ke anak-anakmu. Jadi sampai ngaji nang Namira iki gak sekedar ngaji, tapi punya jiwa dakwah. Sampai ajak ke anak-anak sampean. Sampai ajak ngaji nang Namira anak-anak sampean. Ya, tonggo-tonggo sampean. Perhatikan hadisnya Nabi, perhatikan. Ya. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada kalian memiliki unta merah. Unta merah itu harta yang paling mahal miliknya bangsa Arab terdahulu. Jadi ojo sungkan ngejak tonggoni. Mbak, ayo laku mbak, nanti ngaji. Gue tak traktir. Caranya pertama memang ngono, ditraktir sih, dia gelem. Gue sesuai lah ngaji lah. Neresep nang ati kan, gak ditraktir ririn dewe. Ojo sungkan ngejak uang mbak, ngejak keapian kok sungkan. Gak usah sungkan. Sama di konco akrab, ayo laku, nanti ngaji, nanti nang Namira. Sepurone yo aku sih akeh pekerjaan ini. Loh, dikira saya nggak tidur kini pengangguran.
Kabeh wong iki akeh pekerjaane tinggal kon iku gelem ngaji ta gak. Leres napa mboten? Iya, kadang-kadang kan alasan ngoten. Ayo ngaji monggo. Nggih ngapunten tasik kata penggawean kula niki. Lho, disangkano dhewe-dhewe gak duwe penggawean. Ngaji itu karek mental ngaji apa ndak? Nek nuruti penggawean gonok marine. Leres napa mboten? Jawab ndak? Nggih. Balik materi selingan cekak ngantuk. Nah, mulai orang sing seliut gitu kan. Nah, nomor setunggal ditulis nggih. Keutamaan Abdullah bin Abbas tunggal. Du'aun Nabi lahu bil ilmi wal hikmah wal fikhi fid din. Ini bocah pernah didoakan Kanjeng Nabi supaya dalam ilmu agamanya. Jadi mengapa Abdullah bin Abbas kok sehebat itu? Dan sampai tahu nggak julukannya Abdullah bin Abbas itu apa? Para tabi'in menjuluki beliau dengan al-bahr, samudrahnya ilmu. Para tabi'in itu menjuluki Abdullah bin Abbas itu al-bahr, samudranya ilmu. Saking cerdasnya bocah kecil ini. Lah, salah satu keutamaannya yang nomor satu, ini bocah pernah didoakan Nabi. Ya, bocah itu ketika Rasulullah wafat, lah nanti menjelma menjadi sosok dewasa, mercusuarnya ilmu. Di zaman tabi'in bukan bocah lagi, manusia yang kuat ilmunya, gitu ya. Bagaimana ceritanya? Beliau kok mempunyai kemuliaan yang begitu banyak. Akhlak, kerabat, ganteng, tawadhu, atine api, wis kumpul kabeh nang Abdullah bin Abbas nih. Salah satu rahasianya yang pertama, ini bocah pernah didoakan Nabi. Ceritanya bagaimana? Begini, perhatikan saya. Abdullah bin Abbas itu punya bapak tadi namanya Abbas, betul? Abbas itu, ini butuh konsentrasi ya. Abbas itu punya istri. Berarti kan emaknya Abdullah bin Abbas, betul? Emaknya namanya Ummul Fadl. Ya. Berarti emaknya Abdullah bin Abbas itu namanya Ummul Fadl. Nah, Ummul Fadl ini punya saudari namanya Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes tergambar? Berarti Abdullah bin Abbas kalau manggil Maimunah, Ummul Mukminin, istrinya Kanjeng Nabi, manggilnya apa? Tante, bibi, bule, betul? Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini kalau manggil Nabi kakak misan, betul? Kalau manggil istrinya Nabi bibi, bule, tante. Sehingga kekerabatannya dari dua jalur. Dari jalur Nabi ya kerabat, dari jalur istrinya Nabi ya kerabat. Sehingga Abdullah bin Abbas ini suka nginep di rumah bibinya. Bocah kecil ini suka nginep di rumah bibinya. Tujuannya apa? Tujuannya nimba ilmu dari Rasul. Pengen tahu Rasulullah kalau malam itu sing dilakoni apa. Umat ini punya utang jasa kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini yang merekam gerak-gerik Nabi, terus diajarkan ke kita sampai kita ngerti. Sampai ngelakoni amal soleh, Abdullah bin Abbas kecipratan pahala. Soalnya dia sing ngerekam semuanya, ditular nang sampeyan kabeh iki. Bayang no, Abdullah bin Abbas omain do Madinah sampai ilmu ini sampai nanggone Namira ile. Untuk Abdullah bin Abbas itu betapa banyak riwayat-riwayat di antara riwayat itu selalu dapat kiriman pahala. Gara-gara beliau menginap di rumah siapa tadi? Bibinya yang namanya siapa? Maimunah. Nginep di rumah Maimunah ini. Dia itu melihat gerak-geriknya Nabi. Nabi bangun-bangun malam hari. Kebiasaannya Nabi kan Rasulullah gak pernah meninggalkan sholat malam. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah meninggalkan sholat malam. Berdiri Rasulullah malam-malam. Terus Rasulullah SAW ke kamar kecil ngambil air wudhu, biasalah gitulah. Mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke khola, tempat untuk buang air kecil dan seterusnya. Ketika Rasulullah masuk, itu Abdullah bin Abbas bangun, terus nyiapkan air
Ini masih bocah loh. Kalau logikanya kalau Rasulullah wafat umurnya masih berapa tadi? 13. Berarti itu kan Rasulullah masih hidup. Berarti ya masih sangat kecil, betul tak? Masih sangat belia. Ketika Rasulullah masuk, disiapkan tuh airnya untuk nanti Rasulullah wudu, untuk Rasulullah basuh kaki, basuh muka, ditepak-tepak no. Ketika Rasulullah keluar dan melihat ada barang-barang yang sudah semanding, ngeri semanding ya. Wis toto apik ngono. Ini tanya, siapa yang melakukan ini? Kata Maimunah adalah ini bocah kecil ini, Abdullah bin Abbas. Akhirnya Rasulullah berdoa dengan doanya yang sangat terkenal. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan orang ini dalam urusan agamanya. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, tafsir, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Itu asal usulnya. Maka ini nyantri itu kudu ngurmati ustad, kudu ngurmati kiai, kudu gelem ngawulo, gelem khidmat kepada kiai supaya kiaimu iku cek ndongakno awakmu. Paham? Iki tambah kiai ini dilapor nang polisi. Gimana ilmu iso merasuk iku lho. Ya. Santri saiki beda karo santri biyen. Aku pernah nang Karangasem, wis diwantemi, penjalin nih. Terus datanglah suatu masa. Kita yang jadi staf, ono arek anyar-anyaran iki digepuk nggo penjalin, lapor. Kebetulan bapaknya polisi. Lapor nang pondok, bahkan mau dipolisikan itu. Nek wis percaya anakmu nang pondok, ya wis kekno pondok diapa-apakno percaya. Minggu bagian dari untuk belajar. Saya ikut cengeng kabeh dicubit ya dilaporno polisi. Jadi dia bingung saiki ustaz iki. Ya, padahal itu bagian dari apa? Pendidikan. Tapi ya tetap gak boleh ngawur-ngawur juga gak boleh. Ya tetap ya sesuai dengan kadarnya. Kembali ke materi. Jadi Abdullah bin Abbas ini belajar ke Rasulullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Dhammani Rasulullah ilahi." Aku pernah dirangkul sama Nabi. Aku pernah dirangkul dipeluk sama Nabi. Aku ditaruh di dadanya Nabi. Terus Nabi berkata, "Allahumma allimhul hikmah." Ya Allah, ajarilah bocah kecil ini al-hikmah. Wa ta'wil al-kitab. Dan tafsirnya al-kitab. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini dalam urusan agama. Wa alimhu ta'wil, ajarilah dia ilmu ta'wil. Ta'wil maksudnya di sini tafsir. Sama apa lagi? Sama itu anak. Pakailah doanya Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas. Saya bacakan nggih, sampean rekam, maksudnya rekam ditulis, direkam di perkara HP. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Dia gak ditulis. Diulangi ya. Awas gak kon tulis lo ya. Tulisan. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fakihkan, pahamkan bocah kecil ini dalam urusan agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah dia ilmu tafsir. Itu sampean duwe anak sampean donganiku, sampean duwe putu diceluk, rene nak le sini le, dicekel ndase sampean dongakno. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sampun tulis. Ya, padahal gak nulis ngomong sampun. Yes. Terus nomor 2. Wa min manaqibihi kathratu mulazamatihi lirrasul. Keutamaan Abdullah bin Abbas ini termasuk yang selalu kemana-mana bareng Nabi. Mulazamah itu artinya kemana-mana bareng. Gak pernah terpisah. Sering mengikuti Nabi kemana-mana. Dan dalilnya banyak. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang saya katakan,
Itu Abdullah bin Abbas itu nginep di rumahnya Maimunah. Ketika Rasulullah bangun, nah kalau arek cilik saiki kan nek ono wong tangi kan gak tangi deh kan ya. Iki gak Abdullah bin Abbas itu sengaja tidur situ tujuannya supaya tahu sholat malamnya Nabi. Ketika Rasulullah bergerak, Rasul ambil wudhu diikuti. Setelah itu Rasulullah sholat. Perhatikan, Rasulullah sholat. Datang Abdullah bin Abbas sudah wudhu, dia ikut sholat tapi di sebelah kirinya Nabi. Maka dalam keadaan sholat, Rasulullah memutar Abdullah bin Abbas, dijadikan sebelah kanan. Makanya sampean lihat kalau ada orang sholat berdua kan sejajar. Itu riwayat dari siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi pernah ditunggu dulu ketika Rasulullah sudah takbir, ikut. Tapi di sebelah apa? Kiri. Kan salah kan posisinya ini kan? Karena diputar sama Nabi. Nah ditaruh sini. Dalam keadaan sholat. Itu juga dalil boleh bergerak dalam sholat apabila gerakan itu memang untuk kemaslahatan. Sampai sholat terus di depan sampai ada ular atau kalajengking boleh dibunuh. Kalajengkingnya. Dan sampai tetap lanjut sholat. Ada halal tertentu boleh. Sampai sholat ternyata soft di depan sampeyan ini batal ke kamar kecil. Maka sampai boleh apa? Maju. Nah itu ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berboncengan dengan Abdullah bin Abbas. Terkenal hadis ini. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala dabbatihi yauman. Aku pernah dibonceng Rasulullah di atas keledai. Jadi Rasulullah pernah boncengan sama Abdullah bin Abbas di atas keledai. Setelah itu Rasulullah ngajari ilmu. Dan Rasulullah berkata kepada bocah kecil ini, ya ghulam, wahai bocah kecil, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, perintah-perintahnya, Allah akan menjagamu. Makanya sampean sing serius, Pak. Nek sampean ngaji tenanan, insyaallah urip sampean diatur karo Allah. Menuntut ilmu itu iso mendatangkan rezeki, Pak. Jadi di zamannya sahabat itu ada seorang adik kakak. Yang adiknya ini suka datang ke majelisnya Rasul. Sedang kakaknya sibuk bekerja. Si kakak datang ke Rasul mengeluhkan adiknya, ya Rasulullah ini adik saya ini selalu datang ke majelisnya jenengan, sedangkan aku yang bagian bekerja. Bagaimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La'allaka ruzikta bihi. Bisa jadi selama ini kamu dapat rezeki ya karena adikmu sing ngaji. Makanya gono ceritane nyekolano anak terus melarat dak ono. Awakmu nyekolano gak nyekolano wis ngono iku. Gak kuat Ustaz mondoknya anak. Lah apa gak kuat? Bandane gak kuat. Awakmu gak mentalmu kurang kuat. Mentalmu sing kurang kuat. Coba sampean coba. Bismillah. Engko lak rezeki lancar. Iki dalil lagi. La'allaka ruzikta bihi. Loh bisa jadi kamu selama ini digampangno Allah rezekine akeh. Yo adikmu sing ngaji iku. Makanya sampean pondokno anak sampean niku. Tapi gajiku didik bismillah insyaallah dibantu sama Allah. Tapi iku mang butuh wong sing tatak. Butuh wong sing atine mentale temenan. Ngoten nggih? Lanjut. Inni walimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Ojo khawatir. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kon dadi wong api, Allah balas api. Awakmu njogo agamane Allah, awakmu dijogo Allah. Itu pasti harus diyakini. Sampai sodako, diganti sama Allah. Sampai tinggal orang itu mental apa enggak. Ya bena Adam, anfik, yunfak alik. Hei anak Adam, berinfaklah. Allah akan memberimu infak. Ya, tapi ini gak kabeh wong iman. Tapi ini wong wis buktekno dhewe, percaya. Itu janjinya Allah itu. Anfik, berinfaklah. Yunfak alik, Allah akan memberimu infak. Dan pemberiannya Allah lebih tinggi daripada pemberian kita kepada makhluk. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu jumpai Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah.
Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Nah, ini ngajari tauhid ini. Bocah cilik diajari tauhid. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu ingin memohon pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini Rasulullah ngajari kita, bocah kecil kudu diajari tauhid. Sampeyan pengen apa nak? Pengen sepeda. Oh gini, sampeyan ku nek salat maghrib, sampeyan ndonga sing tenanan, njaluk nang Allah. Sampeyan lakoni ya maghrib engko ya iya. Terus mari maghrib anak sampeyan ndonga serius. Menisuk sampeyan tuku sepeda. Oh kan sampean makane bergantung nang Allah. Jadi anak itu diajari kecil itu bergantung nang Allah, jika cengeng. Ya. Wa'lam annal, ini penting Pak, ini penting Pak, perhatikan Pak. Wa'lam annal umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah wahai bocah kecil, seandainya umat manusia ini bersatu padu ingin memberimu manfaat, tidak bisa kecuali sekedar yang Allah takdirkan untuknya. Wa'lam, dan ingatlah wahai bocah kecil. Lau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah alaika. Wahai bocah kecil, ingat-ingat pesanku, ingat-ingat wasiatku. Seandainya seluruh umat ini bersatu padu ingin mencelakakan dirimu, tidak bisa kecuali sebatas apa yang Allah catat, apa yang Allah tetapkan untukmu. Diajari tauhid. Uang nek tauhidnya bener kendel, Pak. Uang iku nek tauhidnya bener kendel. Nek tauhidnya lemah, wedi kabeh. Wedi karo gagak wedi. Sopo sing mati iki? Wedi. Engko iki nek gak nglakoni ngene engko wedi kualat. Wedi kabeh nek wong ngerti tauhid ndak. Wong nek tauhidnya bener wani. Soale gak iso ngubah takdire Allah. Gak ono sing iso. Nek awakmu durung mati, gak ngira mati. Makanya wani mau belajar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matiku, uripku, ibadahku kanggo Allah. Gak ono wong gak wedi nek wong tauhide bener iku. Ya. I'lam annama akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak. Ingat-ingatlah wahai bocah kecil. Apa yang Allah takdirkan meleset kepadamu tidak akan mengenai dirimu. Dan apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Gak ada. Makanya wong nek ngerti takdir itu seneng ngerti. Panen kok hasilnya didik qadarullah, ndak apa-apa. Wis ditulis Allah ngono, tenang atine. Kecelakaan nek gak belajar tauhid, aduh ini gara-gara aku seandainya aku ojo ngomong seandainya wis dadi. Lah makanya kita apakah boleh Ustadz berdalil berargumentasi dengan takdir? Yes piye meneh takdire kok. Oleh enggak wong ngomong ngono yu? Saya tanya. Boleh enggak orang berhujjah dengan takdir? Contohnya, gimana lagi wis takdire kok. Oleh enggak wong ngomong ngono yu? Boleh apa enggak? Terperinci. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau itu berkaitan dengan masoib, musibah, maka itu boleh dan dianjurkan. Misalnya kecelakaan, piye Pak? Qadarullah enggak apa-apa, insyaallah. Qadarullah sudah ditakdirkan Allah. Kalau kena musibah, maka berhujjah dengan takdir. Qadarullah, enggak apa-apa, sudah ditakdirkan Allah. Enggak apa-apa. Jadi kalau kena musibah, boleh berhujjah dengan takdir. Tapi kalau melakukan maksiat tidak boleh berhujjah dengan takdir. Makanya saya bilang tadi terperinci. Selingkuh konangan bojone. Sing wedok ngamuk dicekel kupinge. Ayo sampe niki lapong lakon ngene. Piye Mas takdire? Nah, enggak boleh. Nah, jadi ada yang boleh ada yang tidak. Kembali ke materi ya. Selanjutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang nomor 3. Wa min manakibihi taqdimu Umar ibn Khattab lahu. Termasuk keutamaan Abdullah bin Abbas adalah Umar bin Khattab ini sangat menyanjungnya, sangat dekat. Jadi Rasulullah itu para jamaah, Umar bin Khattab itu, bukan Rasulullah ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya Dewan Syuro.
Dewan Syuro itu para penasehat. Dan para penasehatnya Umar bin Khattab itu bukan orang sembarangan. Masyayikhu Badrin. Orang-orang pilihan yang pernah ikut perang Badar. Sesepuh-sesepuhnya sahabat. Tetapi ada satu penasehatnya Umar, bocah kecil. Siapa namanya? Ya mestilah sapa meneh mesti tak kandhani mang sadurunge kan. Karena Umar yudkhiluni ma'asyakhi Badrin. Kata Abdullah bin Abbas, dahulu Umar bin Khattab itu kalau ada permasalahan peli, aku dimasukkan ke ruangannya. Dan di situ ada masyayikhu Badrin. Ada para sesepuh perang Badar. Artinya orang lawas-lawas. Veteran, orang yang sudah tidak diragukan lagi ilmu dan keutamaannya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, aku pernah dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dengan masyayikhu Badrin. Orang-orang sesepuh-sesepuh sahabat. Kemudian ada sebagian sahabat-sahabat senior itu timbul dalam hatinya perasaan yang ingin diungkapkan. Dan dia mengatakan, lima tudkhilu hadha ma'ana walana abna'un mithluhu. Wahai Amirul Mukminin, Khalifah, kenapa panjenengan memasukkan bocah kecil ini ke ruangan ini? Bukankah kami juga punya anak-anak yang banyak, tapi kok khusus anak ini? Paham maksudnya ya? Qala Umar, kata Umar, innahu min haythu alimtum. Sesungguhnya bocah kecil ini seperti yang kamu ketahui. Da'a fada'a dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum fama ru'itu ma dhanantu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Maka untuk membuktikan bahwa Abdullah bin Abbas itu beda dengan bocah-bocah kecil lainnya, maka suatu saat aku dipanggil dan di situ sudah ada sesepuh-sesepuh. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai para sahabat senior-senior ini, apa pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'duhum, maka ada sahabat senior mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiru idza nusirna. Maksudnya ayat ini, kalau kita sudah menang, maka Allah memerintahkan kita untuk memujinya dan memohon ampunan kepadanya. Itu maksudnya. Umar diam aja. Ba'dum, yang lain mengatakan seperti ini. Yang lain mengatakan seperti itu. Umar diam. Sampai akhirnya Umar berkata, akadzaka taqulu ya Ibn Abbas? Kalau menurutmu bagaimana Abdullah bin Abbas? Apakah yang disampaikan sahabat-sahabat senior itu sama yang ada dalam benakmu sekarang ini? Apa pendapatmu tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini dzalika alamatu ajalik. Maksudnya ayat ini adalah tanda bahwa Rasulullah akan wafat. Paham maksudnya? Ayat ini turun itu tandanya Rasul akan wafat. Kan jika datang kemenangan, orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Apa maknanya? Berarti Rasulullah mau wafat. Kan tugas selesai. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan ini adalah tanda bahwa Rasulullah akan wafat. Akhirnya Umar berkata, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Wallahi aku tidak menafsiri ayat ini. Aku tidak tahu maknanya ayat ini kecuali seperti yang kamu tafsiri. Bukan yang ditafsiri oleh orang-orang ini. Paham maksudnya? Artinya dalam ilmunya Abdullah bin Abbas ini. Kemudian, kana Umar yad'u ibnu Abbas wa yuqarribuhu. Umar ini senang memanggil Abdullah bin Abbas. Bocah kecil dipanggil Umar. Terus didudukkan di sampingnya. Inni ra'aitu Rasulullah da'aka yauman. Hei Abdullah bin Abbas, aku pernah melihat Rasulullah mendoakanmu pada suatu hari. Famasaha ra'saka, dan aku melihat Rasulullah pernah mengelus kepalamu. Dan Rasulullah berkata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah bocah kecil ini. Fahamkan bocah kecil ini ilmu agama dan ajarilah ilmu tafsir. Sa'ad bin Abi, jadi yang muji Abdullah bin Abbas itu bukan sembarangan orang. Yang muji itu Umar. Nah, sama tahu sendiri Umar itu siapa? Umar itu setan aja lari dari Umar kok. Jadi yang muji Abdullah bin Abbas itu bukan sembarangan orang. Yang muji Abdullah bin Abbas ini manusia terbaik sesudah Abu Bakar dan para rasul. Itu ya.
Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sudah pernah saya ceritakan dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah panglima perang dalam perang Qadisiyah, menaklukkan Persia, dan Persia dihabisi para penyembah api, ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab, dan komandannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dijamin masuk surga. Apa perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap Abdullah bin Abbas? Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, perhatikan. Ma ra'aitu ahadan aghdara fahman wala alabba lubban wala aktsara ilman wala ausa'a hilman min Ibni Abbas. Tidak pernah aku melihat orang yang paling cerdas, paling cepat pemahamannya, paling banyak ilmunya, paling luas kesantunannya melebihi Abdullah bin Abbas. Iki multi talenta iki. Kabeh ana iso kabeh. Ilmune duwe akeh. Sahabat Nabi, kerabatnya Nabi, nggo wanteng, akhlake. Jadi semua orang senang sama Abdullah bin Abbas ini. Falaqad ra'aitu Umar bin Khattab yad'uhu. Dan kata Sa'ad bin Waqqas, aku pernah melihat Umar bin Khattab sering memanggilnya. Ini menunjukkan kedudukan Abdullah bin Abbas. Tolha bin Ubaidillah berkata, siapa Tolha bin Ubaidillah? Orang yang dijamin masuk surga. Tolha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan, laqad utiya Ibnu Abbas fahman wa ilman. Aku melihat bahwa Abdullah bin Abbas diberi oleh Allah kefahaman, keilmuan. Ma kuntu ara Umar bin Khattab yuqaddim alai ahadun. Saya tidak pernah melihat Umar bin Khattab melebihkan seseorang atas Abdullah bin Abbas. Tidak pernah menaruh orang di atas Abdullah bin Abbas. Siapa namanya tadi? Umar bin Khattab. Tidak pernah. Artinya selalu dijadikan yang pertama. Dalam rujukan ilmu dan padahal bocah kecil. Rasulullah wafat umurnya masih berapa tadi? 13. Karena kena doanya. Lah, kok bisa mendapatkan ilmu banyak? Bagaimana Ustadz? Ini Abdullah bin Abbas ini suka mencari ilmu. Dia datang ke sahabat senior waktu masih kecil itu. Datang ke rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Nyampe di depan rumahnya mau ngetuk pintu. Gak mau. Takut mengganggu. Maka dia ambil selendangnya, taruh di depan pintunya, tidur. Sampai penuh dengan debu. Kemudian sahabat Nabi, siapa tadi namanya? Abu Musa al-Asy'ari membuka pintu, kaget. Ya benar ammi Rasulillah. Wahai anak paman Rasulullah, kenapa kau di sini? Wallahi kalau kamu butuh apa-apa, suruh orang, aku akan yang datang ke tempatmu. Jangan seperti ini. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, innamal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, ilmu itu tidak mendatangi. Kau nak menang-menang terus oleh ilmu, ya, sufi lah nanti. Ilmu itu dipelajari, ya, ilmu dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Enggak mungkin wong menang-menang oleh ilmu. Ya enggak bisa. Ilmu laduni jari. Kadek ngaji, kadek mondok, moro-moro pinter. Enggak ono. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari. Terus. Jadi pujian para sahabat kepadanya. Yang nomor 4, pujian para tabi'in. Tabi'in itu berarti generasi setelah para sahabat. Kata sahabat dan tabi'in. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orang yang membunuh Abu Jahal. Pernah naik pohon, tersingkap betisnya kecil. Sehingga para sahabat tertawa karena betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil? Kata Rasulullah, wallahi seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang pada hari kiamat, lebih berat daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud termasuk ahli Qur'annya sahabat, ahli ilmunya sahabat. Lah, Abdullah bin Mas'ud berbicara tentang Abdullah bin Abbas. Perhatikan, padahal lagi ulama. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ni'matur jumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik manusia dalam menafsiri Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Begitu juga Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, Ibnu Abbas a'lamun nas bima anzalallahu ala Muhammad. Perhatikan, sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr, kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas adalah manusia yang paling paham isinya Al-Quran. Abdullah bin Abbas adalah manusia yang paling paham tentang Al-Quran. Tidaklah ayat kecuali
Abdullah bin Abbas paham maknanya, ngerti sebab turunnya, ngerti karepnya. Itu Abdullah bin Abbas. Bahkan Mujahid itu tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Ibnu Abbas samiyal bahr likasrati ilmihi, summiyal bahr likasratil ilmihi. Kata Abdullah bin Abbas, kata Mujahid, Abdullah bin Abbas adalah samudra saking banyaknya ilmunya. Masruq berkata, seorang tabi'in berkata, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas qultu ajmalun nas. Tabi'in berkata dulu ketika kami melihat Abdullah bin Abbas tidak ngomong apa-apa, cuma diam, maka kami mengatakan ajmalun nas, manusia yang paling tampan. Wa idza nataqa, kalau dia ngomong kita katakan afsahun nas, manusia yang paling fasih lisannya. Wa idza tahaddasa, kalau berbicara maka kami katakan a'lamun nas, manusia yang paling dalam ilmunya. Jadi meneng itu ilmu seneng. Nek meneng iku paling ganteng. Nek membacakan dalil paling fasih. Nek jelasno ilmu paling kelihatan berilmu. Itu Abdullah bin Abbas. Nah, sekarang dikit lagi ya. Abdullah bin Abbas ini termasuk punya sikap yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Perhatikan. Lamma tufiya Rasulullah qultu li rajulin minal ansor. Ketika Rasulullah wafat, aku, kata Abdullah bin Abbas, aku berkata ke temanku, sahabat Ansor, ya fulan halumma fal nas'al ashaban nabi. Wahai fulan, ayo ikut aku. Kita hampiri sahabat-sahabat Nabi yang senior, mumpung mereka masih ada. Ayo kita belajar kepada mereka. Fa innahumul yaumal katsir, karena para sahabatnya Nabi ini masih banyak. Ayo, mumpung masih banyak, ayo kita nimba ilmu kepada mereka. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman masih hidup, Ali masih hidup, Abdurrahman bin Auf masih hidup, Sa'ad bin Waqqas masih hidup, Thalhah bin Ubaidillah, orang-orang hebat-hebat masih hidup. Kata Abdullah bin Abbas, mumpung masih banyak yang hidup, ayo kita datangi satu persatu, ayo kita ngaji nuntut ilmu. Maka sahabat Ansor ini berkata, wa ajabalaka ya Ibnu Abbas, ataron nas yahtajuna ilaiki. Kami itu aneh-aneh, Abdullah bin Abbas, ngapain kita belajar? Gak mungkin orang itu noleh kita. Lihat tuh ada Umar, lihat tuh ada Abu Bakar, lihat tuh ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Khalid bin Walid, ada pendekar-pendekar, ada gunung-gunung. Kita ini apa kerikil? Gak mungkin kita dilihat orang. Paham gak maksudnya? Akhirnya, maka saya tinggalkan temanku tadi. Maka aku jalankan agendaku, aku datang ke para sahabat-sahabat yang senior, aku minta ilmu. Dulu Rasulullah kalau perang itu bagaimana? Dulu Rasulullah itu kalau perjalanan bagaimana? Dulu Rasulullah kalau sholat bagaimana? Rasulullah kalau dagang itu bagaimana? Rasulullah itu kalau di kamar kecil bagaimana? Rasulullah dulu kalau sedang toharo bagaimana? Rasulullah kalau tayamum bagaimana? Datang, nimba ilmu. Sedangkan temannya tadi gak mau. Dengan anggapan, si akeh wong pinter kok, dheweke iki lak cilik gak ngira kan gitu kan. Ditinggalkan sama Abdullah bin Abbas datang ke para sahabat senior yang sangat banyak itu. Kata Abdullah bin Abbas, sampai aku datangi rumah sahabat Nabi, aku sungkan mengetuk rumahnya, maka aku gelar selendangku, aku taruh sebagai bantal, aku tidur di depan rumahnya sampai berdebu, terus dibukakan pintu dan dia mengatakan, ya bena ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, kenapa kamu seperti ini? Kalau kamu butuh apa-apa, ngomong sama aku akan datang ke rumahmu. Maka saya katakan, beginilah seharusnya seorang penuntut ilmu. Hari demi hari berlalu, sehingga nanti banyak para sahabat yang wafat. Kemudian Abdullah bin Abbas ini duduk di sebuah tempat, manusia mengerumuninya seperti semut mengerumuni gula. Di saat seperti itu, temannya yang dulu diajak ngaji gak mau itu, dia berkata, begini perkataannya. Ketika melihat manusia rame, belajar ke sahabatnya dulu waktu kecil main-main, ternyata Abdullah bin Abbas, maka beliau berkata begini, hatta ra'ani wa qad ijtama'an nasu alayya, sampai teman kecilku itu melihat aku dikelilingi oleh manusia, maka teman kecilku tadi berkata,
kana hadzal fata aqal minni. Pemuda ini lebih cerdas dari aku. Aku dulu diajak seperti dia, aku enggak mau. Ya, begitulah. Jadi Allah itu akan meninggikan para penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Siapa yang nuntut ilmu akan diangkat Allah. Itu janjinya Allah itu. Siapa yang nuntut ilmu pasti diangkat oleh Allah. Jangankan orang muslim, orang kafir pun diangkat oleh Allah. Siapa penemu lampu listrik pertama kali? Thomas Alva Edison. Loh, kok kenal sampean? Karena Allah mengangkatnya. Diangkat oleh Allah. Aku iku omaku desa pelosok. Tapi ngerti nek sing pertama kali menciptakan lampu listrik itu Thomas Alva Edison. Padahal aku SD. Omaku pelosok. Soalnya apa? Soalnya iki wong terkenal. Allah angkat. Allah tidak mendolimi. Meskipun kafir, Allah tidak mendolimi. Diangkat. Semua manusia kenal. Siapa pencipta lampu listrik pertama kali. Cuman karena dia orang kafir diangkat di dunia. Tidak di akhirat. Tetap diberi haknya. Ada pun orang yang berkhidmat untuk agama. Imam Bukhari. Kita baca hadisnya dapat kiriman pahala. Kita katakan rawahu al-imam al-Bukhari. Dapat kiriman pahala. Kita kata, bayangkan. Siapapun yang berkhidmat kepada agama. Niatnya tulus. Allah akan angkat derajatnya. Imam Bukhari ini namanya selalu disandingkan dengan nama Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya rawahu Bukhari. Disandingkan terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhirnya rawahul Bukhari. Selalu digandengkan dengan Nabi. Adakah keistimewaan melebihi keistimewaan ketika namamu selalu digandengkan dengan Nabi? Itu tanda bahwa nanti insya Allah pada hari kiamat Allah akan menyandingkan Rasulullah dengan Imam Bukhari. Belajar sungguh-sungguh. Sampai cerdas no anak-anak sampean itu. Ya, belajar no ilmu agama. Ya, sampean jadikan anak-anak sampean ini pembawa risalah kebaikan. Ya. Jadi diajari sing api-api anak sampean. Contohlah Abdullah bin Abbas, dididik orang tuanya. Ya, jadi penting ya sampean iku nek anake. Jadi gini. Terakhir karena sudah pukul 20 lebih 30. Terakhir nih. Ada hadis yang sampean sudah hafal. Idza mata ibnu Adam inqata amalhu. Jika anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali berapa? 3. Perhatikan. Yang pertama shadaqatin jariyah, betul? Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi. Yang nomor 3 awaladin sholihin yad'ulahu. Ada 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Ada 1 dapat 3-3-nya. Yaitu ilmu. Seandainya sampean enggak punya anak, seandainya sampean enggak punya harta, sampean punya ilmu, telu nika anut kabeh. Ya, sampean enggak duwe anak, tapi sampean iku seneng ngaji, duwe akeh wis tak pupui arek iki, tak asuh, tak sekolahno, tak pondokno. Meskipun sampean enggak duwe anak, tapi sampean ajari ilmu agama, sampean dapat pahala. Ilmu itu yang menjadikan 3-3-nya dapat. Ada orang enggak punya duit. Ya, tapi dia punya ilmu, dia ngajari manusia, akhirnya orang ini mau mendirikan masjid, akhirnya orang ini mau mengeluarkan zakatnya. Ini menjadi pahala bagi orang yang berilmu tadi. Dan ada hadis yang enggak jadi yang terakhir jadi ini. Ini yang terakhir sungguhan ini. Ini yang terakhir sungguhan ini, sudah enggak ditawar lagi ini. Ada hadis ini Pak, insya Allah kita dapat semuanya. Ada hadis yang berbunyi innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi, sesungguhnya Allah wal malaikatahu dan seluruh malaikat. Sampeyan tahu jumlahnya malaikat? Enggak tahu, saking akeh kan? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan seluruh malaikat. Enggak ada yang tahu kecuali Allah, saking akeh. Wa ahlas samai dan seluruh penduduk langit. Wa ahlal ardi dan seluruh penduduk bumi. Allah katakan penduduk bumi, Rasul katakan penduduk bumi, bukan manusia loh. Penduduk bumi lebih luas daripada manusia. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi la yusallun hattal khayy hattal hut hattan namla fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di air. La yusalluna ala muallimin nasi khaira,
Mereka semua itu, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di air, mendoakan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Nek sampai ikhlas datang ke Namira, tujuannya ikhlas nggak ilmu agama. Sampai ditungakno semut. Sampai ngerti tak jumlah semut? Wah, kayak kono sing ngerti kecuali Allah. Sampai iwak-iwak yang ada di ikan-ikan yang ada di sungai, di tambak, di laut mendoakan orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan panjenengan termasuk di dalamnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sebenarnya Abdullah bin Abbas sangat panjang, tetapi insya Allah itu sudah cukup. Semoga bisa menginspirasi panjenengan semuanya. Dan jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan. Jadi orang yang baik. Kalau berdakwah yang hikmah, yang santun, jangan egois, jangan kusro, ya kalau sama orang yang baik. Kalau ngaji saya di sini kasar, tapi kalau praktek dengan orang, misalnya bukan kasar ya, tegas misalnya. Tapi kalau sama masyarakat tetap harus santun. Ya, ojo gara-gara berbeda dengan Anda kemudian Anda melakukan kekasaran di tengah masyarakat, jangan ya. Dakwah dengan ilmu, dengan lembut, dengan santun, dengan hikmah. Semoga kita menjadi pencerah di tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.